Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Niputu Abelia Rizka Sakadevi dari Fakultas Hukum, Prodi S1 Hukum, NIM saya 210100153. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan juga menjelaskan mengenai apa itu Pancasila sebagai dasar negara dan juga apa itu Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia. Arti sederhana dari Pancasila sebagai dasar negara dengan pandangan hidup yaitu Pancasila sebagai dasar negara artinya sebagai ideologi serta dasar dalam mengatur pemerintahan negara. Sementara itu, Pancasila sebagai pandangan hidup yaitu Pancasila sebagai pedoman bagi warga negara dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup memiliki arti Pancasila dijadikan sebagai dasar penyelenggaraan negara. Ini artinya sikap dan tingkah laku dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Mengenal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Pancasila terdiri dari 5 sila yaitu saling berhubungan satu sama lain. Berikut penjelasan tentang makna, lambang, dan fungsi Pancasila. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang terdiri dari 5 sila. Pancasila dilambangkan pada ruang perisai yang tersemat di burung Garuda. Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki fungsi kehidupan warga negara. Salah satu fungsi Pancasila yakni sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Makna Pancasila burung Garuda sebagai lambang Pancasila melambangkan kekuatan. Warna emas pada bulu burung Garuda melambangkan kemuliaan. Sementara bagian perisai melambangkan pertahanan bangsa Indonesia. Perisai tersebut dibagi menjadi 5 ruang yang menjadi simbol Pancasila berikut penjelasannya. Yang 1, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama, Pancasila disimbolkan bintang bersudut 5 berlatar hitam. Sila pertama dimaknai sebagai warga Indonesia yang percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Agama menjadi kepercayaan masing-masing individu. Sila pertama Pancasila ini bermakna saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan rantai warna kuning dan tersusun dari gelang-gelang kecil. Gelang tersebut terbentuk persegi dan lingkaran. Gelang persegi melambangkan pria dan gelang lingkaran melambangkan wanita. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila ini dimaknai warga negara untuk saling memahami dan menyayangi satu sama lain. Meski memiliki perbedaan sebagai warga negara Indonesia, harus saling menjaga, membantu, bekerja sama, dan juga membela keadilan. 3. Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila ini menempatkan persatuan dan kesatuan demi kepentingan negara dari kepentingan individu. Persatuan Indonesia merupakan cerminan rela berkorban warga demi negara. Di Indonesia, pohon beringin berakar tunjang mencerminkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Pada bagian akar yang menggantung terdapat ranting. Ranting ini merupakan simbol negara kesatuan dan memiliki latar belakang budaya yang berbeda. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengajak warga negara untuk bermusyawarah ketika membahas sesuatu. Selain itu tidak memaksa kehendak pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara. Musyawarah dan diskusi dilakukan untuk menemukan perbedaan pendapat dan cara pandang. Simbol sila keempat ini adalah kepala banteng di bagian kanan atas perisai dan berlatar warna merah. Simbol sila keempat ini adalah kepala banteng di bagian kanan atas perisai dan berlatar warna merah. Banteng merupakan binatang sosial yang suka berkumpul. Hewan ini mencerminkan pengambilan keputusan yang diputuskan secara bermusyawarah. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila diartikan sebagai pengembangan budi luhur, kekeluargaan, gotong royong, dan bersikap adil. Harus seimbang antara hak dan kewajiban untuk menghormati sesama. Simbol sila kelima adalah padi dan kapas warna kuning dan berlatar putih. Pancasila sebagai dasar filsafat negara secara yuridis. Pancasila sebagai filsafat negara ada di pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsa Indonesia itu dalam suatu undang implementasi Pancasila 445, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Mengutip dari jurnal Implementasi Pancasila sebagai Dasar Filsafat dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, buatan Armstrong Hareva, setiap sila memiliki keterkaitan dan menjiwai satu sama lain sehingga sila dalam Pancasila tidak dapat dipisahkan menjadi satu kesatuan utuh dan bulat. Sebagai dasar filsafat, maka kehidupan bangsa negara dalam setiap aspek mengandung nilai-nilai Pancasila. Hal-hal tersebut meliputi segala peraturan perundang dalam negara, pemerintahan, dan aspek kenegaraan. Suatu negara akan berkembang dan hidup jika memiliki filsafat sebagai sumber kebenaran, kebaikan, dan keadilan. Fungsi Pancasila. Pancasila resmi menjadi dasar negara pada 1 Juni 1945. Ada beberapa fungsi Pancasila, yaitu pandangan hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai terkandung dalam sila Pancasila berasal dari budaya masyarakat Indonesia. Pancasila disebut juga cita-cita moral bangsa Indonesia. Cita-cita ini memberikan pedoman, pegangan, dan kekuatan pada bangsa Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila memberi corak khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Ada 5 sila yang menjadi kesatuan dan tidak terpisahkan. 3. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar dalam motivasi sikap, tingkah laku, dan perbuatan hidup bermasyarakat, bangsa, dan negara. Pancasila sebagai pedoman dan pegangan dalam pembangunan bangsa. Selain itu, dasar negara juga menjadi identitas yang melekat pada jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan yang akan tercapai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dalam masyarakat adil dan makmur, merata secara material dan spiritual berdasarkan Pancasila. Dan terakhir, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum, artinya segala undang-undang yang berlaku di Indonesia bersumber dan tidak bertentangan dari Pancasila. Dalam pembukaan UUD 1945 tercantum Pancasila sebagai hukum tertinggi. Pancasila sebagai ideologi Pancasila tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat terbuka. Pancasila memiliki sifat aktual, dinamis, antisipatif, dan mampu menyesuaikan diri sesuai perkembangan zaman. Ideologi yang terbuka dari Pancasila ini dapat memecahkan masalah baru dan aktual. Implementasi Pancasila dalam kehidupan bangsa dan negara. Ada beberapa implementasi Pancasila dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Berikut penjelasannya. 1. Implementasi Pancasila dalam politik. Secara objektif, manusia adalah subjek negara. Karena itu, pengembangan politik negara mencerminkan moralitas sesuai sila-sila dalam Pancasila, sehingga praktik-praktik politik yang dilakukan berbagai cara bisa diakhiri. 2. Implementasi Pancasila dalam ekonomi. Pengembangan ekonomi mengarahkan pada persaingan bebas dan jarang mengutamakan moralitas kemanusiaan. Adanya Pancasila yang bertujuan pada ekonomi kerakyatan, artinya ekonomi yang berorientasi pada tujuan dan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ekonomi tak hanya mengejar pertumbuhan tetapi dengan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sistem ekonomi di Indonesia berdasarkan asas kekeluargaan. 3. Implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Dalam pengembangan dan pengembangan aspek sosial budaya disesuaikan nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Pengembangan sosial dan budaya dapat mengangkat kembali nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. 4. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Negara memiliki aturan hukum sesuai perundang-undangan. Aturan ini mengatur ketertiban warga negara dan melindungi hak-hak warga negara. Sebagai dasar negara, Pancasila menyesuaikan diri pada hakikat nilai kemanusiaan, pertahanan, dan keamanan negara harus sesuai dalam sila-sila Pancasila. Indonesia merupakan negara hukum bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Karakteristik negara hukum Pancasila. Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan nilai luhur, identitas, dan karakter sesuai Pancasila. Kelima sila tersebut menjadi karakteristik negara hukum antara lain. Dalam hal ketuhanan dari jurnal berjudul Ideologi Pancasila sebagai dasar membangun negara hukum Indonesia. Negara hukum Pancasila mengakui adanya keberadaan dan kemahakuasaan Tuhan. Pada pembukaan UUD 1945 alinea ketiga menyebutkan bahwa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea tersebut menjadi dasar pengakuan keberadaan Tuhan. Negara hukum Pancasila wajib menjamin kebebasan beragama. Setiap individu bebas memeluk satu agama yang ada dalam pasal 29 UUD 1945, antara lain 1. Negara berdasarkan atas Tuhan Yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.
Negara hukum, Pancasila berdasarkan kekeluargaan, asas kekeluargaan. Dalam pandangan falsafah Pancasila memperlihatkan pandangan sikap dan hidup bangsa Indonesia. Warga negara saling menghormati, menyayangi seperti keluarga. Asas kekeluargaan diartikan sebagai negara persatuan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Asas ini diatur dalam pembukaan Indonesia, yakni negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini diterima aliran pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Pembukaan UUD 1945 ini menjelaskan tentang pemecahan masalah dan konflik. Penyelesaian masalah dilakukan secara musyawarah untuk menyelesaikan dan mencari cara terbaik. Asas gotong royong. Gotong royong merupakan salah satu sifat dan budaya di Indonesia. Contoh gotong royong antara lain membuat jembatan, membangun jalan, membersihkan sungai, dan antara lain. Tidak hanya tatanan masyarakat, gotong royong menyumbangkan kemajuan yang bisa dilihat dari wakil rakyat seperti MPR, DPR, dan DPRD. Wakil rakyat ini membuat hukum dan undang-undang sesuai nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, mari kita saksikan video-video mengenai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dan juga Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Mari kita saksikan bersama. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, video ini akan membahas materi lanjutan untuk bab 1, yaitu memahami kedudukan dan fungsi Pancasila. Untuk video kemarin sudah dijelaskan apa saja kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, untuk saat ini kita akan bersama-sama membahas apa makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ini adalah subbab dari bab 1. Maka sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kita lihat dulu kompetensi dasar yang akan kita capai. Ada 2. Yang pertama ini adalah kompetensi pengetahuan dan yang kedua ini merupakan kompetensi keterampilan. Dari kedua kompetensi ini harapannya setelah mengikuti pelajaran ini siswa-siswi diharapkan mampu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, berperilaku tanggung jawab sebagai wujud kedudukan dan fungsi Pancasila bagi bangsa dan negara Indonesia. Dan yang ketiga, mendeskripsikan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Itulah indikator pencapaian kompetensi dari materi kita saat ini. Kita mulai saja. Memasuki materi yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Hal ini mengandung maksud bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara yang meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Jadi di sini jelas sebagai dasar negara itu maksudnya sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan ketatanegaraan negara. Jadi pemerintah dalam mengatur negara, dalam mengatur bidang politik, ekonomi, sosial, pertahanan dan keamanan itu harus berdasar dari nilai-nilai Pancasila. Itulah maksudnya Pancasila berfungsi sebagai dasar negara. Kemudian, pengertian Pancasila sebagai dasar negara juga dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada. Nah, di sana jelas dikatakan bahwasanya di sini ada kata-kata berdasar kepada, kemudian lanjutannya adalah kalimat Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, hingga
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, di dalam pembukaan pun sudah dijelaskan bahwasanya dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Itu pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara. Nah, apa bedanya dengan yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup? Kalau tadi yang pertama, sebagai dasar negara itu artinya Pancasila digunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Tapi kalau yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup, artinya digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Baik dari segi sikap maupun perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Nah, dari sini jelas ya bedanya. Kalau yang pertama tadi yang menggunakan adalah pemerintah atau negara. Jadi Pancasila digunakan oleh negara sebagai dasar untuk menyelenggarakan pemerintahan Indonesia. Tapi kalau yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup, artinya Pancasila digunakan sebagai dasar oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Artinya setiap kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia seharusnya selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Itulah bedanya yang pertama dengan yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara dengan Pancasila sebagai pandangan hidup. Kita lanjutkan. Setiap bangsa di dunia ini yang ingin berdiri kukuh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapainya sangat memerlukan pandangan hidup. Tanpa memiliki pandangan hidup, suatu bangsa akan merasa terombang-ambing dalam menghadapi persoalan yang timbul, baik persoalan masyarakatnya sendiri maupun persoalan dunia. Nah, sehingga suatu negara manapun tentu perlu memiliki pandangan hidup. Nah, Indonesia juga punya pandangan hidup, yaitu Pancasila. Itulah bedanya Pancasila sebagai dasar negara dengan Pancasila sebagai pandangan hidup. Kemudian berikutnya, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup itu apa? Nah, yang pertama akan saya jelaskan bahwasanya semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Dalam pelaksanaannya, sila ke-1 Pancasila melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dilandasi sila pertama dan melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima. Dan seterusnya, sila ketiga dilandasi sila pertama dan kedua, serta melandasi sila keempat dan kelima, dan seterusnya. Artinya apa? Mulai dari sila pertama itu akan melandasi sila-sila berikutnya. Contohnya, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, akan menjadi dasar dalam pelaksanaan sila kedua. Contohnya seperti ini. Sila kedua mengajarkan mengenai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, dalam kehidupan sehari-hari kita harus memperlakukan manusia lain sesuai dengan derajatnya sebagai manusia. Tidak boleh membeda-bedakan manusia yang satu dengan yang lain. Nah, tetapi pelaksanaannya harus didasari oleh sila pertama, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa. Artinya tidak boleh kita memperlakukan manusia itu dengan semena-mena, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai agama yang ada. Seperti itu. Jadi antara sila satu dengan sila yang lain itu tidak terpisah-pisah, saling melandasi dan saling melengkapi, seperti itu. Ini akan saya jelaskan dalam pertemuan berikutnya, dalam video yang akan saya buat berikutnya. Kemudian yang berikutnya, arti penting Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan adalah
kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, seperti dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, arti penting Pancasila sebagai dasar negara itu adalah dengan adanya Pancasila yang digunakan sebagai dasar negara, maka harapannya Indonesia negara kita ini bisa mencapai tujuan yang seperti diidam-idamkan, yaitu mencapai kehidupan masyarakat Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Untuk meraihnya, maka perlu menggunakan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Itulah arti pentingnya. Kalau ternyata dalam pelaksanaannya, misalkan ya, pelaksanaannya belum bisa maksimal, maka juga tujuan yang akan dicapai ini juga belum bisa diraih dengan secara maksimal. Baik, itu saja untuk materi kali ini mengenai video yang kedua untuk bab 1 mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Harapannya kalian bisa membedakan bedanya Pancasila sebagai dasar negara juga Pancasila sebagai pandangan hidup. Dan juga kalian juga mengetahui arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup itu apa dan bagaimana pelaksanaannya. Itu saja, jika ada pertanyaan didiskusikan dalam grup kelas. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Sebelum lanjut, silakan tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasi. Pancasila telah ditetapkan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia sejak tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis, konstitusional, sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa kecuali. Rumusan lengkap sila dalam Pancasila telah dimuat dalam Instruksi Presiden RI Nomor 12 Tahun 1968 tanggal 13 April tentang tata urutan dan rumusan dalam penulisan, pembacaan, pengucapan sila-sila Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan instruksi Presiden tersebut, urutan yang tepat adalah sebagai berikut. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memiliki kedudukan yang penting bagi kelangsungan bangsa Indonesia. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita perlu memahami betul tentang Pancasila, termasuk memahami Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Semua negara di dunia haruslah memiliki dasar atau pondasi negara. Pondasi negara berfungsi agar negara tetap kokoh dan tidak mudah goyah. Pondasi tersebut berupa ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tentunya berbeda dari negara lainnya. Mengapa Indonesia memerlukan dasar negara? Dasar negara diperlukan untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa, sehingga tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat tercapai. Pancasila sebagai dasar negara juga menjadi petunjuk arah kehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada. Pernyataan tersebut dengan jelas menunjukkan Pancasila sebagai dasar negara. Oleh karenanya,
Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian, Pancasila sebagai pandangan hidup. Sebagai pandangan hidup, Pancasila berperan sebagai pedoman bagi warga negara dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yakni nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan, perlu diyakini dan diwujudkan bersama. Implikasi semua tindakan masyarakat tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah sebagai petunjuk penyelesaian masalah pembangunan karakter dan sebagai alat pemersatu bangsa. Memiliki dasar negara dan pandangan hidup penting untuk setiap negara yang merdeka dan berdaulat. Jika tidak, suatu negara akan mudah mengalami permasalahan yang berujung pada perpecahan dan kesulitan untuk berkembang. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara, berarti Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai pandangan hidup, berarti Pancasila dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat menegaskan bahwa bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Semua sila dari Pancasila tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah, karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Dalam pelaksanaannya, sila pertama Pancasila melandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Sila kedua dilandasi sila pertama, melandasi sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga dilandasi sila pertama dan kedua, serta melandasi sila keempat dan kelima, dan seterusnya. Pancasila bisa kita maknai sebagai berikut. Seperti yang diketahui, sila pertama berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa. Makna Pancasila sila pertama ini dapat dipahami bahwa Indonesia merupakan negara yang mempercayai adanya Tuhan. Bahkan, Indonesia mengakui adanya keberagaman agama yang sama-sama menjunjung tinggi nilai ketuhanan. Sila pertama ini dilambangkan oleh simbol bintang berkepala 5 dengan warna kuning keemasan yang berada di dalam perisai hitam. Simbol ini mencerminkan sebuah cahaya seperti layaknya Tuhan yang menjadi penerang bagi setiap jiwa manusia. Selain itu, nilai ketuhanan yang dijadikan sebagai sila pertama menunjukkan bahwa Tuhan menjadi pedoman paling utama bagi setiap manusia untuk menjalankan kehidupan. Makna Pancasila sila kedua mengangkat nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini tercermin oleh simbol rantai yang tersambung utuh satu dengan yang lainnya. Gelang-gelang kecil yang menyusun rantai tersebut menunjukkan eratnya hubungan manusia satu dengan yang lain, di mana masing-masing saling membantu dan bergotong royong dalam hal kebaikan. Sila ini juga menunjukkan kehidupan manusia yang rukun, damai, dan sejahtera. Sila ketiga berbunyi, Persatuan Indonesia, dan dilambangkan oleh simbol pohon beringin yang besar dan kokoh. Pohon beringin ini berada dalam perisai berwarna putih. Pemilihan simbol ini menggambarkan nilai kesatuan dan persatuan yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga negara Indonesia. Makna Pancasila sila ketiga ini adalah meskipun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, unsur latar belakang yang berbeda, namun bisa tetap bersatu untuk negara. Hal ini juga menunjukkan bahwa perbedaan bukan menjadi halangan untuk mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera. Sila keempat ini dilambangkan oleh simbol kepala banteng yang berwarna hitam dengan latar perisai berwarna merah. Simbol kepala banteng ini dipilih untuk menunjukkan sikap demokrasi dan musyawarah dalam pengambilan setiap keputusan, di mana masyarakat bisa berkumpul, saling mengutarakan pendapat, menampung setiap gagasan, dan mengambil keputusan berdasarkan hasil kesepakatan yang terbaik.
Makna Pancasila keempat ini adalah berkumpul dan berdiskusi menjadi solusi untuk setiap perbedaan atau pertentangan yang terjadi di kehidupan. Sila ini juga mengajarkan untuk tidak menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan setiap masalah dan konflik di masyarakat. Sila kelima dilambangkan oleh simbol padi dan kapas yang berlatar perisai putih. Pemilihan simbol padi dan kapas ini menunjukkan bahwa pangan dan sandang merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh masyarakat untuk terwujudnya kehidupan yang layak. Makna Pancasila sila kelima ini mencerminkan sikap keadilan sosial yang berhak didapatkan oleh setiap masyarakat tanpa melihat status maupun kedudukannya. Selain itu, padi dan kapas juga menunjukkan bahwa pemerintah berupaya untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Baik, itulah tadi pembahasan kita mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat ya. Sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi Pancasila sebagai dasar negara dan juga Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Parama Santi Om, Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bye-bye. Terima kasih.